أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Masih membahas tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dari Tariq bin Shihab. Beliau berkata, awwalu man bada'a bil khutbah yawm al-'id qabla as-salati Marwan. Yang pertama kali yang memulai khutbah di hari raya sebelum salat itu adalah Marwan. Dia gubernur di masa pemerintahan Muawiyah. Jadi dia merubah apa yang sudah ditetapkan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat kemudian khutbah ya, di hari raya. Hari raya itu kan salat dulu baru khutbah. Sama Marwan dirubah, khutbah dulu baru salat. Faqama ilaihi rajulun, seseorang berdiri, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengatakan Abu Mas'ud Al-Badri. Dia berdiri dan dia menegur, as-salatu qabla al-khutbah. Hei, salat dulu sebelum khutbah. Marwan ini siapa? Pimpinan, Pak. Pemimpin dia. Seorang negur langsung, as-salatu qabla al-khutbah, salat dulu sebelum khutbah. Faqala, si Marwannya mengatakan, qad turika ma hunalik, itu dulu, sekarang beda. Artinya ini disampaikan, dicantumkan riwayat ini untuk menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu disampaikan kepada siapapun, baik dia seorang pemimpin, rakyat jelata, pejabat atau non pejabat, semuanya berhak dan harus disampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Riwayat ini juga ya. Kemudian faqala Abu Sa'id, amma hadha. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah yang menyaksikan itu, dia mengatakan, amma hadha, orang ini sesungguhnya dia telah menunaikan kewajibannya. Orang yang tadi menegur ini sudah menunaikan kewajibannya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak bisa dirubah dengan tangannya, kalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka rubah dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya.
Apa makna merubah kemungkaran dengan hati? Membenci. Membenci dengan hatinya. Dia tak berani, dia tak bisa merubah dengan tangan karena tidak punya kekuatan. Tak berani merubah dengan lisan, maka rubahlah dengan hati. Membenci tidak hanya sekedar membenci, tapi meninggalkan orang-orang yang berbuat mungkar itu. Wadzalika dhaful iman, dan membenci kemungkaran dengan hati itu tanda lemahnya iman. Itu derajat keimanan yang paling rendah. Yang paling tinggi mereka yang mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan atau dengan lisan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kalau di dalam riwayat ini beliau meriwayatkan adanya seseorang yang menegur, bahkan di dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan madda sautahu, ya, dia sampaikan itu dia panjangkan suaranya atau dia keraskan suaranya. Di dalam riwayat yang lain, Abu Sa'id sendiri juga melakukan ingkarul munkar terhadap Marwan ini. Di sini menunjukkan bahwa kejadian ini terjadi berulang kali. Atau kejadiannya sama, tapi pengingkarannya dilakukan oleh dua orang, Abu Sa'id dan orang yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau Abu Sa'id Al-Khudri itu langsung ditarik tangannya. Jadi ketika Marwan mau naik, ditarik sama Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian ditolak oleh Marwan. Marwan itu tetap khutbah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, wallahi ghayyartum, demi Allah kamu sudah merubah sunnahnya Nabi. Kata Marwan, itu dulu, sekarang beda. Kenapa Marwan berkhutbah sebelum sholat? Dia mengatakan karena orang-orang itu wayani khutbah sekarang sudah keluar, tidak ada yang mau dengar khutbahnya dia, atau sedikit yang mendengarkan khutbahnya dia. Agar mereka tidak keluar dan terpaksa mendengarkan khutbah dulu, ya, karena mereka kan nunggu sholat. Tidak mungkin khutbah kemudian sholat balik lagi lah. Dan kenapa disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Hafidh Ibnu Hajar, kenapa Marwan khutbahnya tidak didengar? Karena di dalam khutbahnya dia mencela orang-orang yang tidak layak dicela dan memuji secara berlebihan orang-orang yang tidak layak dipuji. Enak rakyatnya, keluar mereka. Akhirnya dia merubah keputusan itu. Maka di sini ikhwani fillah, ingkarul munkar itu dilakukan kepada siapapun. Dan yang perlu dicatat bahwa ingkarul munkar itu menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan caci maki. Bedakan itu, Pak. Menyampaikan kebenaran bukan menyampaikan caci maki. Caci maki itu hei goblok, hei bodoh, hei ateis, hei lah, itu caci maki. Ingkarul munkar itu gini, ghayyartum, kamu sudah ngerubah, kebijakanmu salah, keputusanmu keliru. Itu namanya nasihat. Harus dibedakan. Itu yang dilakukan oleh salafus saleh. Dan yang diingkari memang kemungkaran yang dia lakukan, bukan sesuatu yang tidak dia lakukan lalu ditambah-tambahin. Lah, seorang muslim itu harus adil, Pak. Dan dia berputar bersama dengan kebenaran. Ini yang penting. Jangan sampai kemungkaran yang kita ingkari justru dengan cara-cara yang mungkar. Mengingkari kemungkaran dengan melebih-lebihkan atau menuduh kesalahan yang tidak dilakukan, atau dengan cara-cara, mohon maaf, memprovokasi orang untuk menggulingkan, itu haram. Hati-hati, Pak. Beda ingkarul munkar dengan ngajak orang gulingkan pemerintah yang sah dan Islam, masih Islam, Muslim. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tidak boleh
Menggolengkan itu menjatuhkan di tengah jalan, bawa senjata diperangi lah. Sepakat ahlu sunnah, selama dia masih sholat, selama dia muslim. Kapan boleh dijatuhkan dengan paksa, diperangi bahkan kalau dia menampakkan kekufuran yang nyata kufur. Dan siapa yang menentukan kekufuran? Dewan ulama. Bukan arek-arek sih baru ngaji kafir iku. Oh duduk. Itu bukan ya. Jadi bedakan antara mengingkari kemungkaran dengan memberontak. Memberontak jangan. Dan tidak dibenarkan, dan ini biayanya besar dan berbahaya. Antum lihat negara-negara yang sekarang menggulingkan pemerintahannya, Allahu Akbar, sedih Pak, wallahi sedih, kasihan ya. Jadi bedakan antara dua ini, jangan memprovokasi untuk menggulingkan ya. Beda dengan itu yang jangan dilakukan, tapi tetap ingkarul mungkar. Dan didengar ya sudah, terus sampaikan. Ini Marwani tidak mau dengar, sahabat loh. Marwani bukan sahabat Pak. Ini yang ngeri, yang negur dia itu sahabat Rasulullah SAW. Ya ketika disampaikan itu, Abu Sa'id menyampaikan, sahabatin menyampaikan, dan didengarnya sudah, tapi terus sampaikan. Tidak kemudian, hei ayo cepat angkat, bunuh orang ini lah. Ya Allah, tumpah darah kaum muslimin. Mahal Pak, satu darah yang tertumpah itu ya Allah, berat loh tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menegaskan kepada kita, seorang muslim itu punya tanggung jawab untuk mengoreksi siapapun, dan keberanian untuk mengoreksi penguasa itu sebuah kedudukan makom yang tinggi Pak. Itu jihad yang paling afdalul jihad kalimatu haqq inda sultanin jair. Seafdal-afdalnya jihad itu menyampaikan kalimat hak. Coba perhatikan hadisnya. Yang disampaikan apa? Al-haq, bukan al-batil. Betul-betul murni nasihat. Dia mengkritik apa yang memang itu kesalahannya dia. Tidak melebar kemana-mana. Salahnya ini yaitu, itu keliru, kebijakanmu salah. Kalimatul haq di depan penguasa yang jair, yang zalim. Karena apa? Resikonya mati dia. Resikonya nyawa hilang, minimal penjara. Tapi kedudukannya di sisi Allah, dia mujahid yang paling afdal. Kalimatul haq inda sultanin jair. Ini melihat kemungkaran. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Kemudian hadis man ra'a minkum munkar ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kemungkaran yang kita ingkari itu memang betul-betul terjadi dan kita menyaksikan atau mendengar dengan tanpa ada keraguan-raguan. Jadi kemungkaran yang kita ingkari bukan kila wa qala. Kila wa qala itu apa? Jarene wong iki, oh itu tidak boleh Pak, langsung lah. Nabi mengatakan man ra'a itu melihat, dia yang melihat. Kata-kata ra'a di sini hanya sebagai contoh saja, artinya dia tahu persis kemungkaran itu terjadi. Sehingga kita tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan prasangka. Dan tidak boleh tajasus. Tajasus itu cari-cari kesalahan atau mencari-cari ya kesalahan. Antum lihat jiran antum. Ini dicontohkan oleh para ulama. Jiran, tetangga kita jalan. Di balik bajunya terlihat ada nongol botol. Tak boleh kemudian gini tak buka. Oh pergi. Ente mabuk ya? Kecuali kelihatan jelas khomer, baru Anda. Itu maksudnya Pak. Jadi kalau dibuka kesempatan orang untuk mengingkari kemungkaran dengan prasangka,
dengan dugaan, oh rusak masyarakat kita. Semua orang akan menduga-duga. Jadi harus ada bukti jelas, memang dia betul-betul melakukan kemungkaran. Maka kata Nabi, man ra'a minkum. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran kepada kalian, kepada kita semua, Pak. Man ra'a minkum mungkaron, siapa yang melihat di antara kalian, maka yang bertanggung jawab mengingkari kemungkaran itu siapapun. Tidak harus ulama, tidak harus ustadz, tidak harus dai, semuanya, siapapun, dia punya tanggung jawab untuk merubah. Kalau dia tidak punya kekuatan untuk merubah dengan tangannya, maka rubahlah dengan lisan. Lisan itu artinya memberi nasihat, menyampaikan, ya akhi, ini keliru, ini salah, ini menyimpang, yang benar ini loh. Itu lisan, Pak. Ya akhi, jangan tinggalkan sholat. Itu lisan. Kalau dengan tangan itu digeret ke masjid, itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan dan kekuatan. Siapa? Ya pemerintah atau orang tua kepada anak-anaknya. Jangan orang tidak punya kekuatan mengingkari kemungkaran orang yang punya kekuatan dengan fisik, habis. Habis itu kemungkarannya bukan habis, orangnya yang habis, kemungkarannya tetap ya. Itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau antum merasa tidak punya kekuatan, kalau kita ini merasa kelasnya kita ini kelas kucing, jangan jadi harimau, ya. Jadi ya seperti kucing lah, ya, jangan wah, setelah itu ya dikertak sendiri, geblak sudah, tak jadi sudah. Hati-hati. Ingkarul mungkar itu ada tahapannya, Pak. Kalau tidak bisa apa-apa dengan lisan, bahkan kalau sudah takut, ngomong takut, khawatir, Pak, hati. Jangan memberi dukungan kepada kemungkaran. Jangan memberi dukungan kepada orang-orang yang berbuat mungkar. Tinggalkan. Hatinya membenci. Itu dengan hati. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, kata-kata Nabi, falyughayyirhu, kata-kata merubahlah, hendaknya dia merubah. Maka seorang muslim ketika melihat kemungkaran itu, fokus utamanya adalah bagaimana kemungkaran itu bisa hilang. Bagaimana kondisi mungkar ini bisa berubah menjadi kondisi yang baik, Pak. Itu yang perlu difikirkan, taghyir, bagaimana saya bisa merubah. Sekarang seringkali kita ditanya, Ustadz, sekarang kemungkaran di mana-mana. Memang betul. Kalau kita ngingkari kemungkaran, tak syuhul, Pak. Ya antum keluar, ini sudah kemungkaran di mana-mana. Maka tentunya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingkari kemungkaran itu tidak harus, Pak, kita langsung yang terjun. Ada kemungkaran besar yang bisa mengendalikan mereka adalah kekuasaan, datang ke penguasanya. Contohnya kita melihat di daerah di pinggir kali dulu, itu daerah sini, itu banyak anak-anak muda, Pak, di kegelapan malam itu, dan memang difasilitasi tidak ada lampu, itu seringkali pacaran. Antum kan kalau datang kemudian satu persatu, ya, maka caranya gimana? Datang ke siapa yang menguasai RT-nya, RW-nya, sampaikan. Itu lebih efektif. Kalau kita tidak bisa satu persatu menyampaikan. Ini masalah ingkarul mungkar. Dan satu hal yang terkadang kita lupa dalam rangka merubah kemungkaran seseorang itu apa? Doa, Pak. Doa. Antum melihat orang berbuat mungkar, kalau antum sudah ya sampaikan dengan lisan, antum sudah nasihati, nggak mempan, jangan lupa mendoakan dia. Itu ciri orang muslim yang punya kasih sayang kepada saudaranya, apalagi kepada keluarga.
terkadang lisan kita itu tidak mempan Pak, tapi doa-doa itu yang bisa merubah. Doa-doa itu yang bisa merubah. Itu banyak kisahnya Ustaz. Banyak kisahnya. Ada seorang anak yang kurang ajarnya itu kurang ajar sudah top markotop sudah. Galil adab sama ibunya. Galil adabnya itu bukan hanya membantah, tapi sudah mendorong ibunya, membentak-bentak. Bapaknya sudah meninggal, tapi ibu ini Allahu Akbar, ibu yang sabar, yang memang betul-betul punya rahmatnya itu luar biasa, rahimnya itu luar biasa Pak. Rahman itu hanya untuk Allah, tapi kalau kata-kata rahim bisa kita nisbahkan kepada manusia. Sangat kuat ya, namanya orang tua. Orang tua itu ya sifat rahmatnya luar biasa kepada anaknya. Anak ini setiap kali bertindak kurang ajar terhadap ibunya, sang ibu tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, hanya memberi nasihat. Satu, nasihat. Yang kedua, yang luar biasanya ini yang terkadang terlalaikan. Setiap kali anaknya kurang ajar, dia beber sejadah Pak. Ngadu kepada siapa? Allah. Saya terus terang kisah ini wallahi melekat, dan ini saya jadikan sebagai prinsip dalam mendidik Pak. Terkadang kita ini bicara parenting, tarbiyatul aulad, lupa pembicara itu kadang-kadang lupa membicarakan tentang pentingnya hubungan orang tua dengan Allah. Terkadang seringkali yang ditekankan teorinya apa? Teori hubungan orang tua dengan anak. Kalau kamu orang tua kalau mendidik anaknya dengan ini, anaknya nanti jadi ini. Kalau itu sahih, betul, bukan salah Pak. Tapi tidak menjamin. Ada sesuatu yang seringkali kita lupakan, dan saya dari kisah ini luar biasa itu. Betul-betul menanamkan prinsip hubungan orang tua dengan Allah. Itu pengaruh. Si ibu ini tidak pernah mengadu kepada orang tua. Antum kalau anak mokong Pak, jangan ke tetangga Pak. Anak mokong, ya Allah waladik, ya Allah walad. Sana tetangga kita kadang-kadang pikirannya sudah kena masalah kita, tambah pek dia. Kita ini kalau ada masalah ngadu kepada Allah, ini contoh luar biasa Pak. Ini anaknya sudah level kurang ajarnya itu bukan level ibunya didorong, dibentak, dimaki. Kalau udah dikasih fulus dihabisi itu ibunya. Tapi ibunya selalu babar sejadah sampai Allah rubah. Kapan dia berubah? Justru di saat dia sedang durhaka dan bermaksiat. Tiba-tiba hati itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia bentak orang tuanya, dia keluar rumah bersama dengan kawan-kawannya, kawan-kawan maksiatnya, kawan-kawan durhakanya. Di tengah jalan kawan-kawannya ada yang nyeletuk, ada yang ngomongin ibunya, menjelek-jelekan ibunya. Tiba-tiba dia merasa marah terhadap kawan ini dan merasa kasihan dengan ibunya. Pulang tobat nangis di depan ibunya, dan kemudian menjadi orang yang hebat, berubah. Tidak perubahannya itu tidak diduga. Justru berubah di saat dia mau berbuat maksiat. Siapa yang merubah? Dari mana? Dari ketukan yang diketuk oleh ibunya terus menerus di pintu langit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini yang jarang Pak, termasuk merubah kemungkaran Pak. Kita ini ngelihat orang baik Pak, doakan terus. Dia kalau dia masih jangan malah neraka kan, wis ge apa? Injak. Wallah, itu namanya bukan orang yang punya kasih sayang kepada saudaranya. Kita ini kan saudara muslim itu al-muslim akhul muslim. Ya. Kalau ingkarul mungkar seperti orang yang ditaktok keras, kasar.
Dan senang kalau orang ini semakin mungkar, dibeber aibnya, hujat-hujatan. Loh, bukan seperti itu, Pak. Ini terutama dengan saudara kita. Bahkan ikhwan fillah, kalau doa ini penting. Bahkan sampai antum kalau melihat ada orang di luar Islam, orangnya baik, Pak, doakan terus. Bisa jadi doa kita membuka pintu hidayah. Jadi taghyirul munkar itu ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Apalagi keluarga kita, kerabat kita, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Dan tidak ada orang yang bisa menjamin si fulan tidak mendapatkan hidayah lah. Contoh dari kasus kisah tadi, ini kisah terjadi di Timur Tengah, Pak. Contoh dari kisah tadi, Pak, orang kalau melihat anak ini, ya, mungkin kita melihat anak ini kurang ajar sama ibunya, kita pasti sudah, iki su'ul khotimah iki, ya, iki arek kurang ajar, su'ul khotimah. Tapi ternyata berubah, Pak. Dari mana? Ibu yang sabar, telaten, ibadah, doa, nasihat. Jadi jangan remehkan doa, jangan remehkan, dan itulah cara yang terbaik. Minta sama Allah, Pak. Ketuk pintu langit. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebelum saya lanjutkan terkait dengan doa, itu jangan pernah kita tergesa-gesa, ya. Umpamanya doa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun tidak berubah, jangan pernah mengatakan, ya Allah, saya sudah doa tapi kok tidak dikabulkan. Haram. Itu justru bisa membuat kita doa tidak terkabul, Pak. Jadi jangan terbiasa ingin perubahan secara cepat. Apalagi merubah manusia itu berat, butuh proses. Allah bisa merubah orang dalam hitungan detik, bisa. Dari mulai kafir jadi mukmin sejati dalam kun, jadi sudah. Tapi sunnatullah tidak seperti itu, Pak. Maka doa-doa itu tidak boleh kemudian kita jadikan sebagai sarana sementara. Itu terus menerus, Pak. Bisa jadi perubahan itu akan terjadi ketika kita sudah ada. Doa yang kita panjatkan 10-20 tahun yang lalu ternyata dikabulkan oleh Allah. Karena doa itu dikabulkan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Sesuai dengan sesuai waktu yang dikehendaki oleh Allah, karena Allah yang lebih tahu. Kita pengen orang itu mendapatkan hidayah, Allah belum kabulkan. Bisa jadi Allah kasih hidayah kalau kita sudah ada. Maka berdoa itu jangan tergesa-gesa, ya. Ini agar kita tidak lagi mengeluh, saya sudah doa, Ustaz, saya sudah doa. Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun? 950 tahun, Pak. 950 tahun. Itu berapa generasi itu? Ukuran usia kita itu berapa generasi itu? Yang melok berapa? 10, 12. Baru terakhir sudah 950 tahun. Umatnya tidak baik, semakin menjadi-jadi, hancurkan ya Allah. Setelah berapa tahun? 950 tahun, ya. Lah kita ngatasi anak-anak kita baru sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun sudah dak iso. Hati-hati loh, Pak, ngomong gitu. Dak iso dirubah loh. Tuhan lah inti. Dak sampai bisa, ya akhi, semua bisa dirubah jika Allah berkehendak. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah qala, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli." Tidaklah seorang nabi yang Allah utus di umat-umat sebelumku, kata Nabi, illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi, kecuali ada di antara umatnya
Hawariyun, pengikut-pengikut setia. Ada yang mengatakan Ansar, penolong-penolong setia nabi-nabi tersebut, wa ashab, dan pengikut-pengikut setia. Selalu ada itu. Setiap nabi diutus ada pengikut-pengikut setianya, penolongnya yang membela nabi tersebut. Ya, itu secara umum seperti itu, secara umum. Ya. Walaupun di dalam hadis yang sahih ini pengecualian, ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali, Pak. Bayangkan, nabi loh ini gak ada pengikutnya sama sekali. Ada satu orang, dua orang. Tapi secara umum ada hawariyun, ya, pengikut-pengikut setia, pembela-pembela setia, ya. Wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi, yang mana mereka itu mengikuti petunjuk dari nabi-nabi tersebut. Sunnah itu jalan, mengikuti jalan para nabi. Mereka mengikuti syariatnya. Wa yaqtaduna bi amrih, dan mengikuti perintahnya. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian datang generasi setelah mereka, yaquluna ma la yaf'alun. Generasi yang mengucapkan apa-apa yang tidak mereka kerjakan. Ini generasi omong doang. Ngomongi manis, Pak, tapi perilakunya pahit. Yaquluna ma la yaf'alun. Termasuk yang dimaksud yaquluna ma la yaf'alun itu orang-orang yang mengumbar janji, memberi janji tapi tidak dilaksanakan. Intinya lisan dan perbuatan beda. Lisannya di timur, perbuatannya di barat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan. Syariat memerintahkan A, yang dilakoni B. Syariat memerintahkan B, yang dilakoni C. Atau mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh syariat. Orang-orang ini, kelompok ini, yaquluna ma la yaf'alun, yang ngomong tapi tidak dilakoni, atau yang melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan. Orang-orang ini siapa, kata Nabi? Yang berjihad melawan mereka. Artinya apa? Berjihad untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan mereka dengan tangannya, fahuwa mu'min, dia adalah orang beriman. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, siapa yang berjihad melawan mereka, berjihad untuk beramar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka dengan lisannya, fahuwa mu'min, orang yang berjihad itu adalah orang beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, dan orang yang berjihad melawan mereka biqalbihi, ya, dengan hatinya. Bagaimana ingkar mungkar dengan hatinya? Dia dengan hatinya membenci, Pak. Menolak tapi dengan hati. Kata Nabi, tetap orang itu masih dalam kategori mukmin, Pak. Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Namun orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya saja tidak ingkar, Pak, maka tidak ada keimanan di balik itu. Tidak ada keimanan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh celaka orang-orang yang tidak mengerti mana yang tidak mengakui yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Itu berarti imannya sudah tidak tahu entah kemana. Jadi orang mukmin itu, Pak, sejelek-jeleknya orang mukmin melihat kemungkaran itu, walaupun mungkin dia melakukan, masih ada kebencian. Di hatinya itu ada kebencian, tidak senang dia. Ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Maka berhati-hati kalau orang sudah kemungkaran sama sekali, bahkan hatinya justru senang dengan kemungkaran itu, bahaya. Maka di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa golongan-golongan yang merespon kedatangan nabinya itu ada orang-orang yang setia,
mereka pembela-pembela nabinya, pembela-pembela ajaran nabinya, mereka-mereka yang mengikuti ajaran nabinya, dan orang-orang yang hanya mengikuti secara lisan tapi tidak dengan perbuatan, atau orang-orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh para nabinya. Kita di golongan mana? Kita di golongan mana, Pak? Insya Allah dengan duduknya kita di sini, kita ingin mengikuti jejak atau perintah-perintah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di golongan pertama, Pak. Ya. Maka di sini ikhwani fillah azallah, hati-hati dengan lisan, dengan ucapan kita. Pastikan bahwa ucapan kita itu selaras dengan perbuatan. Kalau tidak selaras, nanti kita masuk golongan ini, Pak. Yaquluna ma la yaf'alun. Demikian pula ketika kita bertindak, berbuat, selaraskan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita tidak tergolong orang-orang yang wa yaf'aluna ma la yu'marun. Lisan, hati, perbuatan selaras. Selaras itu artinya selaras di jalan keimanan, bukan selaras di jalan kekufuran. Kalau kita sudah ngomong jangan menghina, ya sudah, lisan kita jangan menghina, diam. Jangan sampai lisannya manis tapi perbuatannya tidak manis. Kalau lisan kita sudah berjanji, ikuti dengan apa? Dengan perbuatan kita. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah, ayyuhan nas, wahai manusia, kata Nabi SAW, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Perintahkan manusia kepada yang ma'ruf dan cegahlah manusia dari perbuatan mungkar. Qabla an tad'u Allah fala yastajibu lakum. Sebelum datang masanya kalian berdoa kepada Allah dan Allah tidak kabulkan doa kalian. Wa qabla an tastaghfiru fala yaghfiru lakum. Sebelum datang masa di mana kalian meminta ampun kepada Allah, Allah tidak mengampuni kalian. Kenapa doa tidak dikabul, ampunan? Karena apa? Masyarakatnya sudah menutup mata dari kemungkaran. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, hancurnya Bani Israel itu orang-orang baiknya itu sudah akrab dengan orang-orang ahli mungkarnya. Jadi sudah tidak ada lagi amar ma'ruf mungkar, Allah siksa mereka. Innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar la yarfa'u rizqan wa la yuqarribu ajala. Kata Nabi SAW, sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar itu tidak menghalangi atau tidak mengangkat rezeki kalian, Pak. Gara-gara amar ma'ruf nahi munkar rezeki kita hilang, tidak. Wala yuqarribu ajala, dan tidak mendekatkan ajal kalian. Ajal itu sudah ditentukan. Tidak dengan kemudian dengan amar ma'ruf nahi munkar lalu ajal kita semakin cepat. Lah. Demikian pula dengan tidur tidak keluar dari rumah, ajal kita semakin jauh. Tidak. Amar ma'ruf nahi munkar itu tidak mendekatkan kita kepada ajal. Dan tidak amar ma'ruf nahi munkar tidak menjauhkan kita dari ajal. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin perang yang setiap perang itu di depan, ada yang meninggalnya di mana? Di tempat tidur. Khalid bin Walid, ya. Itu tubuhnya tidak ada tempat yang normal. Sebetan pedang, tombak dan seterusnya, tidak mati-mati di medan perang. Meninggalnya di mana? Di atas tempat tidur. Ada orang ketakutan, ketakutan betul, tidak mau keluar, takut mati. Matinya diembong. Jadi ajal itu sudah ditentukan oleh Allah. Jangan kemudian kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Kerjakan saja, Pak. Ya. Soal rizkinya, ajalnya Allah sudah ngatur. Kerjakan saja dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan sedikit, ikhwan fillah. Wa innal ahbar minal yahud والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عموا بالبلاء.
ketika ulama-ulamanya Yahudi dan pendeta-pendetanya Nasrani, tentu di masa sebelum diutusnya Rasulullah, mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi orang alimnya, orang berilmunya, orang taatnya sudah tidak mau lagi amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah melaknat mereka melalui lisan para nabi, dan kemudian mereka diratakan dengan bala. Ini akibat dari kita membiarkan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Apalagi orang-orang yang punya amanah yang lebih tinggi. Bukan hanya mereka ulama, tapi amanah mereka lebih kuat, lebih tinggi, lebih berat dalam bab al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.